Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Indra Rizky Pratama. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang rancangan sistem kerja 1, yaitu kami dari kelompok 1. Next. Nah, ini anggotanya, perkenalkan, nama saya Takyudin Misaki. Perkenalkan, nama saya Nidya Isari. Saya Kevin Sabda. Nama saya Dian Sudah Sarutra. Nama saya Darman Negara Mukti. Oke. Latar belakangnya, metode single minute exchange of die ini berperan penting dalam industri otomotif. SMAT mengurangi waktu setup mesin secara signifikan, meminimalkan downtime dan meningkatkan produktivitas. SMAT membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan respon terhadap permintaan pasar. SMAT juga mendukung penerapan lean manufacturing dengan menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisien operasional tanpa mengorbankan kualitas atau keselamatan. Selanjutnya, pendahuluannya itu SMAT merupakan suatu teknik improving dari konsep lean manufacturing yang dapat mengurangi waktu setup sampai dengan single minute, kurang dari 10 menit, sehingga dapat memberikan manfaat lain untuk perusahaan. SMAT memiliki beberapa istilah lain, yaitu one touch setup, quick change over, one touch exchange of die, four step rapid setup, dan setup reduction. Keseluruhan istilah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi waste dalam bentuk waktu proses dengan mengefisienkan waktu setup. Nah, tujuannya itu yang pertama ada mampu melakukan pengukuran waktu kerja dengan menggunakan metode SMAT. Yang kedua itu dapat mengetahui langkah-langkah untuk melakukan metode SMAT. Dan yang terakhir itu adalah mampu menemukan hal apa saja yang dapat diperbaiki untuk mereduksi waktu kerja. Nah, jadi ini adalah komponen dari mesin cup botol gelas. Nah, ini komponennya itu pertama ada roll plastik, terus roll kardus, tuas mesin, ada kardus dan panel indikator. Next. Pembahasan. Yang pertama, multiple derivative diagram atau disebut MD adalah alat visualisasi yang digunakan untuk memahami dan mengoptimalkan proses perubahan alat atau cetakan dengan cara yang efisien dan terstruktur. MAD membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aktivitas atau langkah-langkah yang terlibat dalam proses setup. Diagram ini menggambarkan urutan waktu atau urutan logis dari aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya itu ada setup internal dan eksternal. Adalah semua aktivitas yang hanya bisa dilakukan saat mesin dalam kondisi berhenti, misalnya melepas cetakan yang lama, memasang cetakan baru, atau menyetel mesin. Nah, sebaliknya itu kalau setup eksternal adalah aktivitas yang dapat dilakukan saat mesin masih berjalan, seperti menyiapkan cetakan baru, membawa alat ke lokasi kerja, dan memeriksa dokumen kerja. Nah, selanjutnya ada bottleneck. Nah, bottleneck atau pembatas adalah titik dalam proses produksi yang mana aliran kerja terhambat karena dibotolkan ujungnya makin sempit ya. Jadi terhambat dan terbatas yang mengakibatkan penumpukan atau keterlambatan dalam produksi keseluruhan. Nah, para ahli menjelaskan bahwa ada dalam implementasi SMAT, identifikasi dan pengelolaan bottleneck sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas keseluruhan perusahaan. Next. Selanjutnya ada data hasil praktikum. Nah, yang pertama itu ada proses kerja. Yang pertama itu ada merakit roll kardus menghasilkan waktu 56 detik. Dan yang kedua itu ada merakit roll plastik seller cup menghasilkan waktu 30 detik. Dan total keseluruhan dari prosedur kerja itu ada 340 dan menghasilkan rentang waktu 5 menit 37 detik. Nah, yang kedua itu ada analisis bottleneck. Yang pertama itu merakit roll kardus dia masuk ke preparation internal. Merakit roll plastik juga masuk ke preparation internal. Nah, yang keseluruhannya untuk dari memasang sampai memasang roll plastik seller cup sampai ke memasang kabel pada colokan memasang cetakan seller cup itu masuknya ke exchange part internal, dan yang memasang kabel pada colokan masuk ke preparation off, menyalakan mesin masuk ke setting eksternal, dan yang terakhir mengatur suhu itu masuknya ke readjusting eksternal, dan kalau untuk distribusi nggak ada. Oke, selanjutnya ada proses setup. Yang pertama itu merakit roll kardus dengan waktu 26 detik dan termasuk aktivitas internal
internal. Selanjutnya ada merakit rel plastik dengan waktu 70 detik dan termasuk aktivitas internal. Tabel ini menyimpulkan bahwa keseluruhan termasuk dalam aktivitas internal dan hanya 2 aktivitas yang termasuk dalam aktivitas eksternal dengan keseluruhan 330 detik internal dan 10 detik eksternal. Selanjutnya ini seperti diagram yang before. Di sini kita ada 2 operator dan 1 mesin. Nah, di before ini kebanyakan yang bekerja di operator pertama yang atau 1. Untuk yang operator 2-nya kebanyakan idle ya atau nganggur. Dia cuma memasang tuas, terus memasang kabel pada colokan, menyalakan mesin dan mengatur suhu. Nah di sini yang afternya sebagian pekerjaan yang dilakukan operator 1 dikerjakan oleh operator 2 agar bisa efisiensi dan mereduksi waktu. Nah untuk ke kiri deh. Nah untuk merakit rel kardus sama silet kap itu dilakukan secara paralel. Jadi yang satu dilakukan sama operator 1, yang kedua merakit rel plastik dilakukan sama operator kedua. Jadi waktunya itu diambil yang paling banyak. Next. Nah ini sekarang ada minimasi waktu setup. Nah pertama ada merakit rel kardus dan rel plastik seller cup. Tadi kan di tabel ada dijelaskan bahwa merakit rel kardus sama rel plastik ini dilakukan oleh 2 operator secara barengan. Jadi operator 1 dan operator 2 bekerja bareng, yaitu menghabiskan waktu selama 70 detik. Terus yang kedua memasang rel plastik seller cup dan rel kardus. Nah ini dipasang. Nah dipasang itu setelah merakit biasa bisa dilakukan pemasangan secara paralel oleh operator 1. Terus memasang plastik cup pada mesin seller cup tadi dipasang oleh operator 2 selama 81 detik. Terus memasang tuas pada mesin presnya itu juga dilakukan oleh operator 2 selama 20 detik. Terus memasang cetakan seller atau press dilakukan oleh operator 1 selama 7 detik. Terus lalu memasang kabel dan menyalakan mesin itu dilakukan oleh operator 2, yaitu menyambung kabel dan menyalakan. Jadi dia dalam 2 gerakan jadikan 1, yaitu selama 10 detik. Terus yang terakhir mengatur suhu dilakukan oleh operator 2. Nah itu pada saat mesin sudah menyala. Jadi waktu yang dihabiskan 5 detik. Jadi totalnya yang sudah diminimasi waktunya menjadi 248 detik. Dari 340. Ya. Next. Baik, kesimpulan dari metode single minute etching of die ini merupakan pendekatan efektif untuk mengurangi waktu setup dan meningkatkan efisiensi operasional di industri manufaktur dengan memisahkan aktivitas internal dan eksternal serta menerapkan prinsip lean manufacturing. SMAT juga membantu menghilangkan pengurangan waktu saat bergantian alat atau cetakan. Penerapannya mengurangi downtime, menekan biaya produksi, dan meningkatkan fleksibilitas dan merespon permintaan pasar. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau